Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Sheryl dari kelas 12 IPS 2 Sekolah Permai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih pesona keunggulan dari Desa Penglipuran yang tempatnya berada di Bali. Jadi Desa Penglipuran ini adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Total area dari desa ini mencapai 112 hektar dengan ketinggian 500 sampai 600 meter di atas laut. Desa ini berlokasi sekitar 5 km dari kota Bangli atau 45 km dari kota Denpasar. Desa Penglipuran ini terkenal juga sebagai desa yang sangat bersih, juga sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena mereka masyarakatnya masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali. Arsitektur bangunan dan pengolahan lahan mereka masih mengikuti konsep Trihita Karana, yaitu filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Desa ini juga masih sangat kental dengan adat kerukunan dan kebersamaannya. Kemudian, mengenai asal mula kata Desa Penglipuran, ada dua persepsi berbeda yang diyakini oleh masyarakatnya. Yang pertama yaitu Penglipuran yang berarti pengeling pura, dengan pengeling yang artinya ingat, dan pura yang artinya tempat leluhur. Persepsi yang kedua mengatakan bahwa Penglipuran berasal dari kata pelipur yang berarti hibur, dan lipur yang berarti ketidakbahagiaan. Jika digabungkan, maka Penglipuran berarti tempat untuk penghiburan. Persepsi ini muncul karena Raja Bangli pada saat itu dikatakan saja berkunjung ke desa ini untuk bermeditasi dan bersantai. Bahkan desa adat Penglipuran ini juga memiliki potensi adat yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Contohnya yang pertama akan aku jelasin, yaitu potensi fisiknya. Yaitu di desa Penglipuran ini terdapat hutan bambu seluas 75 hektar yang terdiri dari berbagai jenis bambu yang ada di Bali seperti bambu petung, jajang, tali, dan lain-lain yang merupakan bahan bangunan khas Penglipuran dan bahan baku kerajinan mereka. Untuk menikmati hutan bambu ini telah dibuatkan jalan setapak. Lalu pengolahan bambu di desa Penglipuran ini juga telah diatur dalam awik-awik atau pranata sosial di Bali, bahwa siapa aja yang akan menebang bambu tersebut harus meminta izin ke kalian adat di sana. Di sekitar hutan bambu tersebut juga terdapat lab dan workshop bambu. Lalu potensi lainnya adalah hutan vegetasi, kebun salak, kebun jeruk, serta pemandangan sawah, terasering, dan sungai. Lalu ada pura, yaitu yang tergolong peninggalan kuno dengan kelengkapan letak serta bahan bangunan yang terjaga keasliannya. Di sana juga ada Tugu Pahlawan yang mempunyai nilai historis karena pada tahun 1947 ada beberapa pahlawan daerah gugur dalam peperangan melawan NICA di lingkungan tersebut. Tugu Pahlawan ini mempunyai bentuk tugu susun 9 dengan arsitektur Bali. Next, ada potensi sosial kemasyarakatan yang akan aku jelasin, yaitu aturan-aturan desa adat atau awik-awik yang udah aku jelasin tadi, yaitu diyakini sebagai nilai-nilai luhur yang secara turun-temurun diterima dan dilaksanakan dengan konsekuen. Lalu desa adat Penglipuran ini dipimpin oleh seorang kalian adat atau parlemen adat yang merupakan lembaga tertinggi yang mengambil sebuah keputusan. Lalu di bidang kesenian terdapat seni tari yang hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu yang diberikan yang berkaitan dengan adat seperti tari sangyang, baris masal, tari baronguning. Lalu selanjutnya ada ciri khas dari desa ini, yaitu arsitektur bangunannya terdapat angkul-angkul atau pintu rumah yang bentuknya sangat persis dan berjejer dari utara hingga selatan. Di desa Penglipuran ini juga terdapat tata ruang yang biasa dikenal dengan sebutan Tri Mandala yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Utama Mandala. Orang Penglipuran biasa menyebutnya sebagai Utama Mandala karena bisa diartikan sebagai tempat yang suci. Di tempat inilah biasa orang-orang Penglipuran melakukan kegiatan sembahyang kepada Sang Hyang Widi yang mereka percaya sebagai Tuhan mereka. Lalu yang kedua adalah Madya Mandala. Biasanya Madya Mandala ini adalah sebuah pemukiman penduduk yang berjajar sepanjang jalan utama desa. Barisan ini berjajar menghadap ke arah barat dan timur. Saat ini jumlah rumah yang ada di sana adalah sebanyak 70 rumah. Lalu yang terakhir adalah Nisa Mandala. Kalau Nisa Mandala ini adalah tempat yang zona paling buruk karena di sana terdapat kuburan dari masyarakat Penglipuran. Lalu hal unik apa aja sih yang bisa kalian lihat di desa Penglipuran ini? Jadi desa Penglipuran ini menawarkan struktur bangunan yang masih berkonsep menyatu dengan alam atau masih berpegang ke keharmonisan alam sekitar. Juga desa Penglipuran ini 40% terdiri dari hutan bambu yang juga menjadi daya tarik para wisatawan ketika berkunjung ke desa Penglipuran ini.
Selain itu, saya juga akan menjelaskan lebih tentang adat pernikahan di desa Panglipuran ini. Jadi, mayoritas penduduk di desa ini melakukan pernikahan dengan sesama warga desanya. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk masyarakat ini masih berhubungan darah dengan satu dengan yang lainnya. Jika terdapat laki-laki di desa adat Panglipuran yang menikah dengan gadis dari klan atau keluarga di luar Panglipuran, maka dia tetap harus melakukan kewajiban yang dilakukan desa adat Panglipuran ini. Selain itu juga bagi warga desa Panglipuran mempunyai lebih dari satu istri atau poligami merupakan hal yang sangat dilarang. Jika seseorang mempunyai lebih dari satu istri, maka ia dan istri-istrinya harus pindah dari Karangkertik ke Karangmadu. Karangmadu itu masih bagian di dalam desa, namun bukan di bagian utama desanya. Kalau pekerja masyarakat di desa ini, mayoritas mereka sebagian bekerja sebagai seorang tani. Nah, sampai di sini aja yang akan aku jelasin kali ini. Semoga udah cukup jelas. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang aku sampaikan. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like and subscribe. Thank you.